Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat jamaah musalla al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabatul ilm. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita melewati hadis-hadis berkaitan dengan bab al-iqtisad fi ta'ah, sederhana di dalam ketaatan, tidak bersikap ekstrim kiri dan ekstrim kanan di dalam permasalahan ibadah, maka beliau muallif rahimahullah memberikan bab setelah ini dengan judul Babul Muhafazati 'alal A'mal, yaitu bab menjaga amal. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal saleh. Imam Nawawi rahimahullah memberikan nasihat pelajaran kepada kita untuk seyogianya seorang manusia itu berjalan di dalam taat, di dalam ibadah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui hal tersebut, kita dianjurkan untuk menjaga amal tersebut. Dijaga amal tersebut. Karena banyak dari manusia itu semangat, rajin di dalam amal kebaikan, bahkan dia bersungguh-sungguh. Akan tetapi setelah itu dia futur, dia tenggelam dan meremehkan amal tersebut, sehingga dia tertinggal dan tidak melakukan amal tersebut lagi. Oleh karena itu,
seyogianya seorang manusia sebagaimana yang diberikan peringatan oleh Imam Nawawi rahimahullah, setelah kita beribadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bersikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tanpa berlebihan dalam ibadah gulu, dan juga tanpa meremehkan ibadah tersebut, hendaklah seorang manusia itu berusaha untuk menjaga amalnya tersebut agar dawam dan istiqamah. Amal saleh yang sesuai dengan sunnah yang sudah dia ketahuinya, maka hendaklah dia jaga agar konsisten, mudawamah, dawam. Dan ini perlu motivasi, perlu anjuran pentingnya menjaga amal. Dan para ulama mengatakan al-muhafazatu 'ala ta'ah dalilun 'ala ar-raghbati fiha. Ketika seseorang itu menjaga amalnya agar amalnya terus konsisten sampai dia meninggal, ini menunjukkan bahwasanya seorang tersebut berarti cinta kepada amal tersebut. Dan dia mencintai amal. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai amal saleh yang dawam meskipun amal tersebut sedikit. Jangan melihat sedikitnya, tetapi Allah lebih mencintai amal itu dawam. Dawam itu terus menerus dia lakukan, konsisten, istiqamah, meskipun sedikit. Amal ini jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan amal yang banyak namun tidak dawam. Maka kita perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pengaturan waktu yang kita miliki, pengaturan kehidupan yang kita miliki, agar kita bisa menjaga amal tersebut. Amal yang sudah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita amalkan, hendaklah kita jaga. Meskipun amal tersebut sedikit, ini jauh lebih baik. Jadi kita konsentrasi, fokus kepada dawamnya, bukan kepada banyak dan sedikitnya. Jika sedikit dawam ini baik, dicintai oleh Allah, tentu ketika dawam dan jumlahnya banyak, lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbandingannya, buat apa banyak namun tidak dawam. Jadi jangan fokus kepada banyak dulu, tapi fokuslah kepada konsistennya terlebih dahulu. Karena ini yang susah, istiqamah. Oleh karena itu, muallif rahimahullah, ini nasihat dari para ulama yang mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang barokah. Mereka para ulama yang sudah meninggal, yang kita melihat di dalam kehidupan mereka penuh dengan ilmu dan amal. Maka mereka menasihati kaum muslimin karena mereka telah melaluinya. Mereka telah mencapai jalan yang mereka rasakan, yang mereka tempuh sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita mengikuti jejak-jejak mereka. Dan beliau muallif rahimahullah membawakan 4 buah ayat
di dalam bab ini dan 3 buah hadis untuk menunjang, memberikan motivasi kepada kaum muslimin tentang muhafazatu 'alal a'mal, pentingnya menjaga amal. Ayat yang pertama beliau bawakan di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Allah buka dengan pertanyaan. Bukankah telah datang, telah tiba waktunya, saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, hati-hati mereka itu khusyuk, li dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan khusyuk terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Maksudnya di sini disuruh khusyuk, suruh tunduk dengan membaca Al-Quran, merenunginya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, dan juga terhadap sunnah wa ma nazala minal haqq, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka orang-orang mukmin itu seperti orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab, min qablu, dari orang yang sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab? Fatala alaihimul amad, mereka ini diberikan kitab, berjalan waktu kepada mereka. Faqasat qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka itu menjadi keras. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk motivasi, menjadi motivasi untuk ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam khusyuk. Dan khusyuk ini tempatnya di qalbu, di hati. Akan tetapi dibuktikan dengan al-jawarih, anggota badan, yaitu tunduk kepada apa yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran dan hikmah, yakni maksudnya adalah sunnah. Dan orang-orang mukmin di dalam ayat ini disuruh mengingat nasihat-nasihat al-ilahiyah dan juga hukum-hukum syar'iyyah setiap waktu. Dan hendaklah diri-diri kaum mukminin mengintrospeksi diri atas hal tersebut. Karena hati ini membutuhkan dari setiap waktu, perlu diingatkan ayat-ayat Allah, diingatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak menjadi lalai. Karena kelalaian daripada menyebut apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah
menjadi sebab kerasnya hati. Dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, menafsirkan ayat ini, "Makana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhihi al-ayah illa 4 sinin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan orang-orang mukmin ini, yang mana orang mukmin ini tidak khusyuk, padahal sudah datang waktunya, mau kapan lagi khusyuk? Antara Islamnya kami dan antara Allah menurunkan ayat ini yaitu 4 tahun. Jadi jaraknya 4 tahun. Setelah Allah menurunkan wahyu, kemudian berjalan selama 4 tahun, maka turun ayat ini. Jadi Allah mencela orang-orang mukmin yang tidak khusyuk. Padahal Allah sudah turunkan ayatnya, Allah sudah turunkan nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian ini seperti orang-orang yang terdahulu, yang mereka itu diturunkan kitab, diturunkan rasul, akan tetapi hatinya bukan tambah khusyuk, melainkan tambah keras. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, beliau menafsirkan ayat ini, innallaha istabta'a qulubal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganggap lambat kekhusyuan hati-hati kaum mukminin. Fa'atabahum, maka Allah mencela mereka. Setelah 13 tahun turunnya ayat Al-Quran. Jadi para sahabat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala jangan seperti orang-orang terdahulu dari Yahudi dan Nasrani. Maka kita disuruh khusyuk, terus istiqomah. Jangan sekarang khusyuk, besok tidak. Dan khusyuk ini tempatnya di kalbu, dan buahnya menghasilkan buah, yaitu amal. Dan amal ini yang nampak buah daripada khusyuk. Ayat yang kedua yang mu'alif bawakan adalah surah Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan kami iringi bi Isa bin Maryam,
yaitu dengan Isa ibnu Maryam. Jadi orang Nasrani ini diutus kepadanya, diiringi kepadanya Isa ibnu Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami juga memberikan kepadanya kitab Injil. Waj'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan, dan kami jadikan di hati orang-orang yang beriman, yang mengikutinya, yang mengikuti Nabi Isa, diberikan hati kepadanya, dimasukkan hati kepadanya ra'fatan, rasa santun, wa rahmatan, kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi rahbaniyah. Rahbaniyah ini mereka menjadi rahib-rahib, yakni mengharamkan dirinya menikah, menjadi rahib-rahib. Rahbaniyatan ibtada'uha, yang mana ibadah tersebut mereka buat-buat. Artinya mereka berlebihan di dalam ibadahnya, sampai mereka menganggap saya tidak mau menikah untuk berada di dalam tempat ibadah. Kerahiban. Dan tidak ada kerahiban di dalam Islam. Menyendiri, meninggalkan menikah dan kenikmatan dunia. Dan mereka menjadi rahbaniyah ibtada'uha, yang mana hal tersebut mereka buat-buat. Ma katabna alaihim, kami tidak mewajibkan mereka itu. Artinya menyimpang yang tadinya lurus. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mencari keridhaan Allah. Fama ra'auha haqqa riayatiha, maka tidaklah mereka itu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan perhatiannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa alaihissalam akhir nabi bagi Bani Israel, dan mengabarkan kabar gembira dengan datangnya nabi terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Isa kitab Injil dan menjadikan di hati orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam rasa khasyah, tunduk kepada syariat, wa rahmah, dan kasih sayang terhadap hambanya, terhadap sesama makhluk. Mereka orang-orang yang baik, hati-hati mereka khusyuk, hati-hati mereka penuh dengan kasih sayang. Kemudian mereka berubah. Mereka melakukan sesuatu yang baru di dalam agamanya, yakni mereka melakukan praktek rohbaniyah, yang mana praktek tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang baru di dalam agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ibtigha'a mardatillah, illa ibtigha'a ridwanillah. Maksudnya ada dua pemahaman. Yang pertama, bahwasanya mereka itu melakukan sikap rohbaniyah
karena memang tujuan mereka adalah untuk mencari ridha Allah. Dia anggap dengan praktek ibadah tersebut akan mendekatkan keridhaan Allah, akan mendatangkan keridhaan Allah. Menganggap baik perbuatan yang barunya tersebut. Atau makna yang lain, ma katabna alaihim dzalika innama katabna alaihim ibtigha'a ridwanillah. Kami tidak mewajibkan praktek rahbaniyah. Sesungguhnya yang kita wajibkan adalah sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, bukan praktek rahbaniyah. Dan mereka tidak melakukan perhatian terhadap apa yang Allah turunkan dari Rasul dan kitabnya Injil. Dan ini celaan. Mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, karena mereka telah ibtida, melakukan sesuatu yang baru di dalam agama Allah yang tidak disyariatkan, yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tercela. Sisi tercela yang kedua, mereka tidak qiyam, tidak dawam, tidak istiqamah memegang syariat yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Isa, sehingga mereka tidak dawam di dalam kebaikan, tidak istiqamah di dalam kebaikan. Padahal sudah diajarkan syariat, kemudian mereka berubah. Maka dari dua sisi ini mereka dicela oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ayat ini menjadi hujjah batalnya seseorang yang melakukan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun dia menganggap bahwa itu adalah baik. Karena orang-orang Nasrani menganggap mereka itu baik dengan rahbaniyah, dengan sikap tidak menikah, fokus ibadah. Dia berharap ridha Allah, padahal tidak. Dan ini dampaknya besar di tengah-tengah umat. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah agar kita istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu ayat di dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian menjadi seperti perempuan-perempuan yang naqadat ghazlaha, yang mereka itu mengurai benang atau kain pintalannya, kain yang dipintal, mimba di kuwatin, setelah kuat, setelah jadi kain, ankatha, menjadi berantakan lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ada perempuan di kota Mekkah, perempuan yang bahasa kita pandir, ya, bodoh. Kenapa? Karena ketika mereka sudah gozalat syai'an, sudah memintal kain dan sudah jadi kainnya, naqadathu,
dia acak-acak lagi. Setelah dia sudah menyulamnya, sudah dia menjahitnya, ya, atau mungkin kain sudah jadi, dengan susah payah dia naqadot, dia batalkan, dia acak-acak lagi. Maka ini tentu gambaran orang yang tidak cerdas. Ya. Dan Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid menafsirkan ayat ini merupakan permisalan, yaitu orang yang membatalkan perjanjian-perjanjiannya setelah dia menguatkannya. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan al-yaqin di sini bukan keyakinan, melainkan sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yakni al-maut, kematian. Jadi ayat ini disuruh istiqomah sampai kita mati, untuk beribadah kepada Allah. Jangan putus, jangan kendor, jangan longgar, terus istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, jadi tafsir al-yaqin bukan bermakna keyakinan. Sebab kalau bermakna keyakinan akan keliru sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian kaum sufi. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Berarti batasnya adalah keyakinan. Jika sudah yakin, maka berhenti beribadah kepada Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya sudah mencapai tingkat hakikat yakin. Dan ini tafsir yang keliru. Karena makna al-yakin di sini al-maut, kematian. Beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus beribadah sampai beliau wafat, bukan sampai beliau yakin. Demikian juga para sahabat, sepanjang hidupnya sampai beliau diwafatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu hadis Aisyah yang sudah kita bahas, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan agama yang dicintai oleh Allah, maksudnya amal-amal yang dicintai oleh Allah, amal yang termasuk bagian dari agama, amal saleh, adalah amal yang dawam, amal yang terus menerus didawamkan oleh pelakunya, meskipun hal tersebut sedikit. Dan ini adalah potongan hadis ketika ada seorang wanita di rumah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah menceritakan tentang ibadahnya perempuan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah alaikum bima tutiqun. Fa wallahi yamilullahu hatta tamallu." Nabi kita mengatakan, "Mah, jangan kamu lakukan ibadah yang berat. Maka hendaklah engkau melakukan sesuatu yang engkau mampu. Sesuatu yang engkau mampu. Allah itu la yamilullah, Allah tidak bosan sampai engkau yang bosan. Allah tidak bosan memberikan pahala kepada kita.
sampai kitanya nanti akan bosan kalau ibadahnya berlebihan. Maka Nabi melanjutkan, wa kana ahabbud din ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten dilakukan oleh pelakunya. Kemudian hadis 100 nomor 153. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab salat musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama, barang siapa yang tidur, an hizbihi minal lail. Al-hizbihi maksudnya adalah bagian, ya. Al-juz'u minasy-syai', bagian dari sesuatu. Maka Al-Qur'an ini ada ahzab, ada hizib-hizib, bagian-bagian. Kalau dikatakan an hizbihi, bagian dari hidupnya, artinya kebiasaan. Barang siapa yang tertidur dari kebiasaan amal soleh minal lail, pada malam hari, entah itu dia biasa baca Quran pada malam hari, entah itu dia biasa sholat malam, ya, setiap hari, dan ini menjadi bagian dari kehidupannya, hizbihi, artinya dia sudah konsisten, dawam setiap hari, ini menjadi bagian dari kehidupannya. Tapi dia terluput dari melakukan amal tersebut. Au an syai'in minhu, atau dia luput, tertidur dari sesuatu, seperti faqara'ahu, maka hendaklah dia membacanya, ma baina salatil fajri wa salati zuhri, hendaklah dia membaca apa yang luput semalam itu, dia baca lagi pada waktu antara sholat fajar dan sholat zuhur di siang hari. Misalkan dia lupa membaca Al-Quran karena memang sebelum tidur dia membaca Al-Quran, atau membaca zikir, atau membaca wirid-wirid tertentu, kemudian dia luput karena tertidur, dan ini merupakan amal yang dawam, yang terus menerus dia lakukan, pada suatu ketika dia luput, mungkin tertidur, maka hendaklah dia membacanya, atau jika memang sholat, dia sholat pada siang hari. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia ditulis, ya, dicatat sebagaimana dia membaca pada malam hari. Dan ini perkara yang sunnah. Bukan berarti ini maknanya adalah qadha, tapi ini merupakan anugerah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun waktunya sudah lewat. Tapi karena dia dawam, dia konsisten, Allah berikan penghargaan itu. Maka ketika dia terlambat di siang hari tetap sholat, misalkan sebagai ganti sholat malamnya yang luput karena tertidur, atau dia membaca sesuatu, dia baca di siang hari, maka dia seakan-akan membacanya di malam hari. Ini menunjukkan muhafazah, menjaga amal. Bahwa amal itu ketika putus, dan itu tidak kita sengajai, dan itu perkara yang sunnah,
maka boleh diberikan kesempatan dalam syariat untuk membacanya atau mengerjakannya di waktu yang lain. Dan ini bukan qadha. Karena kalau qadha harusnya dilakukan setelah ingat atau setelah bangun. Kalau memang itu adalah salat. Karena orang yang tertinggal salat ya karena uzur, maka ketika dia sadar waktu itulah dia salat. Bukan menunggu waktu antara subuh dan zuhur. Tetapi ini adalah bab muhafadzah alal amal. Bab tentang menjaga agar amal itu tidak putus. Sampai segitunya syariat ini menuntun kita semuanya. Hadis ini menjadi dalil menunjukkan kepada manusia seyogianya apabila dia sudah terbiasa terhadap suatu amal saleh dari ibadah, hendaklah dia menjaganya. Meskipun waktunya berlalu, ini saking perhatiannya syariat terhadap dawam dari amal yang telah kita lakukan. Ini dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Maka demikian juga di dalam masalah kehidupan. Dengan continue ini akan berbekas. Memiliki keutamaan dibandingkan dengan amal yang banyak namun tidak dawam. Dalam masalah dunia saja, misalkan kita bisa nabung, maka nabung ini bukan yang sekali nabung banyak, namun gak pernah nabung lagi. Nabung yang terbaik tentu sedikit tapi dawam, continue. Apalagi banyak dawam, banyak dan konsisten. Tentu ini lebih baik lagi. Dalam urusan dunia demikian. Ya. Dalam ibadah juga demikian. Fokuslah kepada konsisten dan istiqomah. Jika kita sudah bisa melakukan amal yang sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu sedikit, lakukan. Kita bisa baca Al-Qur'an cuma seayat dua ayat setiap hari, misalkan ba'dal asar sore, lakukan itu terus-menerus setiap hari. Syukur-syukur bisa bertambah amalnya. Lebih banyak lagi. Tapi kita fokus kepada dawam. Konsistennya ini jauh lebih penting ketimbang banyak namun sesekali saja. Dan diantara keutamaannya, Allah berikan kesempatan kita untuk menggantinya. Dan ditulis oleh Allah sebagaimana kita melakukan di dalam keseharian sesuai dengan kebiasaan kita. Dan amal yang waktunya telah habis dan kita biasa melakukannya, maka boleh kita untuk mengkodoknya. Kecuali amal tersebut adalah amal yang berkaitan dengan sebab. Kalau berkaitan dengan sebab, maka tidak kita mengkodoknya. Seperti misalkan kita sering sholat tahiyatul masjid, kemudian suatu hari kita masuk masjid dan lupa salat tahiyatul masjid, maka tidak menggantinya karena sebabnya sudah hilang. Adapun yang tidak disertai dengan sebab seperti kita membaca Al-Qur'an ya atau qiyamul lail pada malam hari ya, berkaitan dengan waktu namun waktunya luput karena uzur, maka boleh kita menggantinya. Seperti misalkan kita zikir pagi dan sore ya, itu sudah terbiasa setiap hari ya. Kemudian qadarullah ada suatu pekerjaan atau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk zikir pagi dan sore tersebut, sudah lewat waktunya, maka boleh kita zikir untuk menggantinya. Ini kelebihan orang yang konsisten, dawam, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan hal tersebut. Dan ini agar tidak terputus amal kita. Meskipun karena uzur dan kita tidak berdosa, tetapi penjagaan kita terhadap amal tersebut sampai meskipun waktunya sudah lewat, kita disuruh menjaganya. Ini maksud daripada hadis ini berkaitan dengan muhafadzah alal amal, menjaga amal.
Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 2. Wa Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa si fulan itu? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia salat malam, sekarang dia tinggalin salat malam itu. Nabi mencela si fulan ini. Tadinya dia melakukan amal qiyamul lail, sekarang enggak melakukan lagi. Kamu jangan seperti dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti si fulan. Nabi tidak menyebutkan nama. Dan ini karena memiliki hikmah, di antaranya untuk menutup aib seseorang. Jangan menyebut nama. Begitu juga ketika kita mengajar di kelas atau berbicara kepada halayak ramai, ketika memberikan pelajaran, membandingkan sesuatu yang buruk dan baik, ini perlu kita lakukan tapi tidak menyebutkan nama. Tapi hendaklah dia mengatakan, jangan seperti si fulan. Padahal Nabi bisa menyebutkan nama. Kemungkinannya bisa karena memang ingin menutup aib. Karena maksiat adalah aib. Maksiat adalah aib. Tidak boleh kita membicarakan maksiat saudara kita sementara dia sudah bertaubat misalkan. Ini aib, ditutup aib itu. Atau hikmah yang kedua, bisa saja orang yang kita ambil pelajaran itu sudah berubah. Kita hina dia, kita omongin dia, padahal dia sudah taubat, sementara kita masih ngomongin dia terus. Sebaiknya tidak menyebut nama. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takun mithla fulan. Janganlah engkau seperti si fulan. Dan pelajarannya adalah, kenapa si fulan ini dulunya sholat malam rajin, sekarang sudah enggak lagi. Dan terkadang terjadi pada diri kita. Kita sering baca Quran, kita rajin baca Quran, tapi sekarang sudah enggak lagi. Dulu kita melakukan amal soleh, sekarang kita putus. Maka ini menjadi nasihat buat kita. Menjadi nasihat buat kita semuanya untuk menjaga amal. Jangan seperti fulan, dan jangan-jangan si fulan ini adalah diri kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu seorang alim hendaknya mengetahui keadaan murid-muridnya dan memperhatikan mereka. Ya, memperhatikan keadaan mad'unya. Ada yang futur, ada yang lagi malas, diberikan semangat. Dan seorang guru menganjurkan kepada muridnya untuk melakukan amal kebaikan. Meskipun bukan dalam bentuk ceramah, jika memang ada kesempatan ngobrol, maka ambil kesempatan ini untuk memberikan semangat untuk beramal kebaikan.
anjuran untuk tidak menyebut nama, ya, kepada orang yang telah melakukan suatu yang dibenci, artinya aib. Jangan menyebut nama, karena yang kita mau ambil bukan si fulannya, namanya, tapi ibrahnya, pelajarannya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah lakukan oleh si fulan. Hadis ini menjadi pelajaran buat kita, disunnahkannya dawam, disunnahkannya terus menerus dari apa yang dia biasakan oleh manusia dari amal kebaikan, dan dibenci memutus ibadah meskipun itu bukan hal yang wajib. Dibenci, dia tidak berdosa, tidak sholat tahajud lagi, tetapi dalam hal ini dibenci memutus ibadah meskipun itu bukan hal yang wajib. Dan kita tahu bahwa salat malam bukan sesuatu yang wajib, merupakan sunnah. Tapi sebaiknya kita menjaganya. Jangan kita sibuk dengan amal yang baru, yang sunnah tentunya, yang dawamnya kita abaikan. Ya, berarti hadis ini juga menjadi dalil tidak wajibnya qiyamul lail. Buktinya si fulan meninggalkan dan tidak dihukum oleh Nabi SAW, hanya dijadiin pelajaran. Kalaulah itu menjadi wajib, salat malam itu hukumnya wajib, tentu si fulan ini dihukum atau diberikan ganjaran. Tapi tidak dihukum, melainkan hanya dijadikan pelajaran, motivasi untuk menjaga amal. Ya, karena sahabat juga meninggalkan qiyamul lail. Berarti hukumnya tidak wajib. Kemudian pelajaran bisa diambil dari hadis ini, tidak keras, sikap keras dalam ibadah. Ya, karena sikap keras berlebihan dalam ibadah, misalkan keras maksud memperbanyak angka, banyak bacanya, ya, atau di waktu-waktu yang kita malas justru kita ibadah, ya, ini akan menjadikan kita ini bosan dan pada akhirnya kita meninggalkan hal tersebut. Dan ini tercela. Maka kita mengetahui kehidupan kita, kita mengetahui waktu kita mau tahu kebiasaan kita atur waktunya agar senyaman mungkin kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Tidak perlu banyak. Jika memang harus banyak, bagus ya bagus, tapi kita fokus kepada konsistennya. Meskipun itu sedikit, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca buku, ya, misalkan sehari 1 jam. Ada yang baca buku sehari 1 jam. Masya Allah, sehari, tapi konsisten. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Berapa halaman, berapa kitab yang sudah dia baca sebulan, setahun. Ya. Atau mungkin kita nggak nyampe 1 jam, 15 menit saja. Tapi setiap hari, berapa ilmu yang dia sudah dapat, berapa faedah yang bisa dia amalkan. Asal konsisten. Latihan olahraga aja harus konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak jadi. Ya. Ototnya nggak jadi. Kenapa nggak konsisten? Sedikit konsisten. Ya. Demikian juga dengan amal. Harusnya kita melakukan program mandiri, sendiri-sendiri. Maksudnya kita atur waktu kita. Agar kita memiliki amal andalan di akhirat nanti. Amal favorit, ya, yang menjadi kebiasaan kita. Kalau bisa kita dikenal dengan amal tersebut. Ahli shaum misalkan, terus panjang hidupnya. Ahli Quran. Tentu ini adalah amal-amal yang sunnah. Ya, adapun yang wajib tentu kita harus lakukan semua. Dan kita tidak mungkin melakukan sunnah seluruhnya. Oleh karena itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Karena memang kita tidak mampu untuk mengamalkan semua sunnah Rasul SAW. Tapi yang paling penting, dawam.
Fokus kepada dawam, kerahkan kepada hal-hal yang mendukung agar kita ibadahnya itu dawam meskipun sedikit. Ya, hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata rak'atan, rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia luput dari salat malam min waja'in aw ghairihi, karena sakit atau karena sebab yang lainnya, shalla minan nahari, maka dia salat di siang hari, ya, di siang hari antara subuh dan zuhur, sintai asyrata raka'atan, dia salat 12 rakaat. Salat 12 rakaat. Misalkan Nabi tidak salat malam, dan sebagaimana hadis Aisyah, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, tidak salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menggantinya. Dan ini bukan ganti qada, tapi dalam bab menjaga amal. Nabi menggantinya di siang hari, yaitu salat duha, ya, dengan bilangan 12. Sebab kalau bilangannya sesuai dengan salat witir 11 tidak bisa, ya, harus genap. Maka digenapkan menjadi 12. Demikian juga para ulama mengkiaskan, jika kita terbiasa sholat malam 1 rakaat, misalkan kita cuma sempatnya setiap hari yang dawam adalah sholat witir 1 rakaat, karena yang sholat tahajudnya kadang sholat kadang enggak, tapi witir ini enggak pernah kita tinggal, alhamdulillah. Maka suatu saat kita luput daripada sholat witir 1 rakaat ini, maka kita ganti dengan sholat duha. Berapa rakaat? 2. Ya, kalau kita terbiasa dengan 3 rakaat sholat witir, maka kita ganti sholat duhanya berapa? 4. Dan seterusnya. Karena Nabi sholat malam 11 rakaat, maka Nabi menggantinya dengan 12 rakaat. Dan sholat siang ini adalah sebagai pengganti dari sholat malam, ya, karena fadilah yang sangat besar, ya. Dan ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melakukan salat malam. Kalau salat malam tentu keutamaannya lebih besar daripada salat di siang hari. Ya, meskipun dia melakukan salat siang. Tapi ini karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bab ini adalah bab tentang menjaga amal. Meskipun amal tersebut sunnah, dan lewat waktunya kita sudah biasa melakukan amal tersebut, kita tetap menjaga amal tersebut meskipun kita lakukan di luar waktunya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah, meskipun di luar waktunya kita mendapatkan keutamaan sesuai keutamaan waktu utama, yaitu sholat malam. Dan hadis ini bukan menjadi dalil untuk qada, ya, karena qada ini, ya, harusnya tidak boleh lebih dan tidak boleh, ya, waktunya sudah lewat. Artinya waktu qadanya sudah lewat. Harusnya kalau memang luput ketiduran, maka dia harus sholat ketika dia bangun. Bangunnya kapan? Bangunnya sebelum subuh, ya, dia sholat. Tapi ini setelah waktunya, yaitu siang hari. Nah, ini berarti bukan qada. Lagian kalau qada harus jumlahnya sama. Kalau 11 ya harus 11, tapi Nabi sholatnya 12. Ini sebagai pengganti amal. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir ini, barang siapa yang terlewat dari suatu amal kebaikan yang amal tersebut sudah menjadi kebiasaannya karena suatu uzur, fala itsma alaih. Pada hakikatnya dia tidak berdosa. Tidak berdosa, ya, dia ketiduran, ya, atau lupa, atau disibukkan dengan sesuatu yang lain,
Ya, dia lupa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, karena pada hakikatnya nggak mungkin orang itu lupa melakukan sesuatu kebiasaan tanpa ada uzur. Karena dia udah biasa, sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Seakan ada yang kurang kalau dia belum melakukan kebaikan tersebut. Itu berarti sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Namun karena uzur dia lupa, ya, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Apalagi ini permasalahan yang sunnah. Dan orang yang lupa karena sholat, ya sholatnya sholat wajib, kemudian dia lupa, maka mengkodoknya adalah ketika dia ingat. Ketika dia ingat, maka itulah waktu kodok, bukan waktu antara subuh dan zuhur. Jadi antara waktu dan zuhur yang di dalam hadis ini bukan bermakna kodok. Karena makna kodok, ya, mengganti ketika dia lupa, harusnya ketika dia ingat. Ketika dia ingat, itulah waktu kodok. Tidak boleh ditunda. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Selesai pembahasan bab al-muhafadzah 'alal a'mal, anjuran untuk menjaga amal, ya. Kita disuruh untuk dawam meskipun sedikit, jangan seperti si fulan, jangan seperti orang Nasrani dan Yahudi yang melakukan, ya, amal kemudian dia putus, ya, sebelum dia meninggal. Maka seyogianya kita istiqomah, ya, karena istiqomah ini mahal, istiqomah ini susah, ya, maka perlu diberikan motivasi, perlu diusahakan, perlu difokuskan, perlu kita tata kehidupan kita agar ibadah kita dawam, ya. Semua kita kerahkan, ya, kepada sesuatu yang bisa melanggengkan amal kita sampai kita, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.